Kuncinya nih, dengarkan. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Stitch ya, yang punya channel ya, dapat melalui Bang Zuma ini kan. Selamat pagi ya. Salam toleransi. Kita bantu membantu menjelaskan ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala di antaranya ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Nah, di dalam hal ini Bang Zuma menjelaskan intinya Yesus itu adalah seorang nabi. Apapun dalil yang dikemukakan ya, melalui keterangannya baik dalam Injil sendiri itu utusan ya, kalau kita pahami benar-benar kita pelajari. Di dalam Al-Qur'an sendiri eh, tujuan utamanya perlu kita ketahui, Al-Qur'an diturunkan. Nabi Muhammad SAW diutus untuk meluruskan yang salah, itu diluruskan agar jangan sampai tersesat dan masuk api neraka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu masihubna. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha masihubnu Maryam. Sungguh kafirlah, kata Allah, orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Ini Allah menentang ya, meluruskan. Kafirlah, kata Allah, orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Wa qala masihu ya bani Israil la'budullaha Rabbi wa Rabbukum. Padahal Al-Masih sendiri berdakwah kepada kaum Israel, Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Mari kita pelajari ya. Ini inti daripada apa yang disampaikan Al-Masih ya, ketika dia diutus sebagai nabi untuk kaum Bani Israel. Nah, kenapa kita mengikuti orang yang menyesatkan ya, seperti yang dijelaskan Bang Suma tadi? Bersyukurlah kita di Indonesia ini banyak orang Islam yang menjelaskan. Nah, ini bukan kita mencari perdebatan atau saling menyalahkan, tetapi tugas Nabi diutus untuk agar kita ini mentauhidkan Allah. Nah, selagi dunia masih berputar, itu tetap akan ada orang yang menyampaikan isi Al-Quran ini ya. Ini amanat ya, orang yang beriman itu wajib hukumnya menyampaikan kebenaran ya. Watawa sobil hak. 4 kriteria orang yang beriman itu berhasil sukses kalau memenuhi keempat kriteria, diantaranya menjelaskan kebenaran gitu ya. Jadi dalam ayat tadi dijelaskan juga, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya, kata Allah, barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ciptaannya, artinya apa? Ada Tuhan lain selain Allah, Allah diremehkan, dinomor sekiankan, Allah tidak mau. Maka kata Allah, haram bagi mereka surga di sisi Allah SWT. Ini peringatan, perlu kita pelajari. Kalau memang kita tidak percaya, pelajari. Kenapa? Jangan asal diimani aja ya. Imani misalnya agama kita sudah benar, pelajari dulu. Ini menurut Al-Quran. Kita tidak merendahkan agama lain, tetapi mari kita belajar. Ya. Kalau tidak ya tidak masalah bagi kita. Karena di dalam agama Islam Allah juga menjelaskan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan kecuali dengan ikhlas. Kita berimpak aja kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala.
Sholat kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Ibadah haji kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mau berusaha memahami dengan benar dan penuh dengan keikhlasan. Di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, Kuyima liun zero baksan dan min ladun. Al-Quran itu diturunkan untuk meluruskan pelajaran bagi manusia yang tidak bertentangan satu sama lain isi kandungannya. Dan ada azab yang pedih kata Allah di sisinya barang siapa kafir terhadap Al-Quran dan memberi. Di dalam ayat lain juga dijelaskan wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa kafir kata Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ingkar terhadap Rasulullah SAW, maka akan ditempatkan ke dalam neraka kekal di dalamnya. Ini ancaman ini, nggak main-main kan? Nggak main-main. Kalau kita memang nggak mau terima juga ya monggo, nggak ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak memaksa gitu kan. Nabi juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak perlu bersedih hati, nggak perlu berputus asa atau menyiksa diri ketika menyampaikan ayat Al-Qur'an kepada orang-orang yang belum menerima Islam, tidak menerima, nggak perlu bersedih hati. Begitu juga dengan kita, ya. Nah, kabar gembira bagi orang yang beriman akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pahalanya? Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wallazi na'amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, begitu indah. Apa yang diminta ada. Ini janji Allah SWT. Jadi udah jelas sekali. Ada orang kafir, ya, ada orang beriman, mengerjakan amal soleh, maka dijamin oleh Allah SWT surga. Itu ada kita referensinya kalau kita berbicara, kita menyampaikan dakwah, ya, ceramah gitu, ada referensi, enggak asal ngomong. Ini bukan pendapat pribadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam ayat lain, innallazina amanu wallazina hadu wa nasoro wasobiin. 4 golongan manusia, mukmin, kaum Yahudi, kaum Nasaro, sobiin. Intinya barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mengerjakan amal soleh, maka pahala surga. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Cukup jelas sekali, ya. Mari kita pelajari, ya. Intinya beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, beriman kepada hari akhir, maka kita tidak perlu takut. Nabi mengatakan barang siapa bersahadat tiada Tuhan selain Allah dan menerima Muhammad SAW utusan, maka dijamin masuk surga. Ini ada yang menyampaikan. Ya, bagaimana dengan kepercayaan kita? Apakah ada referensi yang mendukung siapa Tuhan kita? Apa yang kita dapatkan setelah akhirat?
Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi motivasi bagi kita untuk keselamatan dunia dan akhirat.